Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini di waktu yang berbeda. Semoga rekan-rekan sekalian sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah e-commerce ya. Ya, seperti ketahui bahwasannya e-commerce itu adalah perdagangan elektronik yang dilakukan secara online atau misalkan menggunakan media TV, radio, dan lain sebagainya. Sekarang ini untuk proses bisnis secara online itu sudah sangat meningkat ya, karena di masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang offline itu banyak yang mengalami kebangkrutan atau tutup atau gulung tikar. Banyak yang beralih menggunakan sarana online, toko online untuk memasarkan produk atau jasa yang akan dijual. Nah, pada pertemuan yang pertama ini di dalam mata kuliah e-commerce kita akan membahas mengenai definisi dan konsep dari e-commerce. Baik, untuk aturan perkuliahan itu seperti biasa, ada tugas individu, ada praktikum, UTS, UAS, dan jangan lupa kehadiran harus 75% untuk bisa mengikuti UTS. Nah, kemudian di sana ada nomor WA saya jika ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya atau misalkan komunikasi, dan ada akun Instagram saya. Silakan di-follow untuk mendapatkan aktivitas dari saya. Oke. Di slide yang pertama ini akan membahas tentang definisi dari e-commerce. Electronic commerce merupakan bagian dari electronic business. Ya, oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya. Nah, apa sih e-commerce ini? Bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission. Secara umum, e-commerce didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, kegiatan perniagaan atau perdagangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Kesimpulannya, e-commerce is a part of e-business. Ya, seperti itu. Jadi, e-commerce adalah bagian dari e-business. Nah, definisi e-commerce, perdagangan elektronik adalah atau electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan komputer yang lainnya. Nah, e-commerce ini melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Misalkan di internet kita mau belanja baju, kita mau belanja sepatu, atau misalkan belanja laptop, komputer, dan lainnya. Kita melihat dari internet, kemudian kita bertransaksi langsung melalui internet. Atau misalkan rekan-rekan sekalian pernah mungkin melihat tayangan dari MNC Shop atau TV-TV yang menjual produk-produk herbal dan kesehatan. Di sana biasanya mereka mendefinisikan khasiat dari produk itu secara detail dan harganya seperti apa, ada bonusnya, ada harga promonya, kemudian ada nomor kontak yang harus dihubungi, kemudian si pembeli melihat informasi tersebut, kemudian membeli produk tersebut dan melakukan transfer. Jadi e-commerce ini tidak hanya dilakukan dengan internet, tapi bisa dilakukan melihat dengan melihat tayangan dari TV. Nah, terkait dengan transfer dana itu sekarang sudah banyak sekali ya. Ada yang menggunakan internet banking, ada yang menggunakan OVO, ada yang menggunakan QRIS dan lain sebagainya. Sekarang ada proses transaksi yang lebih cepat ya daripada kita harus menggunakan cara-cara lama ya. Karena sekarang teknologi sudah sangat maju, jadi memudahkan si pembeli dengan si penjual untuk melakukan proses transaksi secara online atau melalui internet ya. Nah, saat ini e-commerce memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Peminatnya
banyak membuat bisnis ini sebagai salah satu ladang untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak sekedar perniagaan saja, tapi juga kolaborasi antar mitra bisnis, lowongan pekerjaan, pelayanan nasabah, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang paragraf pertama itu ya, misalkan sekarang e-commerce, banyak beberapa orang atau beberapa usaha itu mengandalkan dari e-commerce ini ya. Misalkan ada yang menjual baju, kemudian menjual produk lain, menjual kuliner dan lain sebagainya, itu yang tadinya misalkan di toko biasa sekarang sudah menggunakan sarana internet. Ada yang jualan via GoFood, kemudian ada Shopee Food ya, seperti itu. Sehingga si pembeli itu tinggal melihat produk yang diinginkan, kemudian mereka membeli produk tersebut bisa melalui GoFood, misalkan Shopee Food, atau melalui internet. Bahkan saya juga punya bisnis kuliner tentang jualan dimsum yang secara offline itu saya berjualan di beberapa merchant offline, ada juga yang di gerai Indomaret. Tapi kan untuk strategi bisnis bukan hanya offline, jadi saya terapkan juga di online melalui website, kemudian melalui Shopee Food, ada GoFood dan lain sebagainya, sehingga si pembeli yang biasanya beli ke kedai di Indomaret itu secara lebih sederhana ya, lebih gampang itu mereka membeli produk dimsum saya bisa melalui GoFood, Shopee Food, atau melalui website ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kolaborasi antar mitra bisnis. Di sini menjelaskan bahwasannya di dalam e-commerce itu ada beberapa pihak yang terlibat. Misalkan ada pembeli, kemudian ada penjual, kemudian ada pihak marketplace-nya seperti GoFood ya, Shopee Food, kemudian ada pihak bank, kemudian ada pihak kurir. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat di dalam e-commerce ini atau e-bisnis ya. Nah, definisi dari e-commerce atau kependekan dari electronic commerce atau perdagangan secara elektronik merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang atau jasa yang mereka beli dapat berpartisipasi di dalam e-commerce. Nah, menurut Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Jadi di dalam e-commerce ini sungguh banyak sekali ya produk dan jasa yang ditawarkan. Saya juga kebetulan mengiklankan beberapa klien UMKM, misalkan ada yang servis kulkas. Jadi bukan hanya jualan produk saja ya, jualan jasa juga bisa. Servis kulkas, kemudian ada sedot WC juga ada. Kemudian ada outbound, jasa outbound. Kemudian ada sales mobil, Toyota, ada Daihatsu dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah merambah ke e-commerce. Dibandingkan dulu dengan menyebarkan pamflet di jalan, itu kurang efektif karena apalagi di masa pandemi sekarang ini banyak orang yang terbatas untuk keluar. Jadi dengan adanya e-commerce ini sudah sangat membantu UMKM atau orang-orang yang berbisnis di internet ya. Nah, konsep e-commerce, konsep yang berbasis dari teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan dalam penggunaan internet. Penggunaan internet ini digunakan sebagai media informasi dalam melakukan transaksi berupa produk dan jasa. Jadi sudah saya katakan tadi bahwasanya di dalam e-commerce ini kita tidak hanya berjualan produk, tapi kita juga bisa berjualan jasa kita sendiri. Ya, seperti saya, misalkan saya berjualan jasa saya, jasa website, jasa SEO, jasa pembuatan aplikasi yang seperti itu, atau misalkan jasa desain, ya seperti itu. Bahkan dulu saya pernah melayani konsumen yang memberikan jasa-jasa yang aneh-aneh ya, tapi untuk saat ini sudah saya putuskan, jadi saya tidak mengiklankan jasa-jasa yang melanggar kebijakan dari Google. Ya. Kemudian ada konsep e-commerce ya.
ada yang namanya analisis sistem. Analisis sistem itu sebagai penguraian dari suatu sistem informasi menjadi beberapa bagian kecil yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga diusulkan pengembangan dari sistem informasi tersebut. Nah, biasanya di dalam e-commerce itu terdapat suatu sistem yang biasanya secara secara berkelanjutan itu dilakukan analisis apakah nantinya ada kesempatan atau ada kesalahan atau hambatan atau kebutuhan apa yang memang mesti diterapkan sehingga nantinya untuk kedepannya sistem tersebut bisa dilakukan pengembangan menjadi lebih baik, entah itu ada fitur-fitur terbaru atau misalkan layanan terbaru dan menghilangkan bug-bug yang terjadi di dalam sistem. Bug itu kesalahan-kesalahan kecil ya. Kemudian ada perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem maka diketahui kelemahan-kelemahan sistem tersebut. Sehingga dalam tahap ini dibuat persiapan dan perancangan rinci terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Rancangan sistemnya seperti apa, inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa, desainnya seperti apa, dan lain sebagainya. Untuk menghindari kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang terjadi agar sistem e-commerce tersebut menjadi lebih baik untuk diterapkan. Nah, kemudian konsep e-commerce ada yang namanya mekanisme e-commerce. Pada mekanisme e-commerce ini, di mana pembeli yang hendak memilih belanjaan yang akan dibeli bisa menggunakan shopping cart ya, untuk melakukan transaksi terhadap barang-barang yang telah dipilih dan akan dibayar. Nah, setelah pembeli mengadakan transaksi, retailer akan mengirimkan barang yang dipesan melalui jasa pos ke rumah pembeli. Sekarang kan banyak dari para pembeli itu ada yang melakukan pembeli secara langsung, bayar langsung maksudnya di toko online tersebut. Ada juga yang cash on delivery, membayar di rumah setelah barang itu sampai. Tapi terkadang terjadi beberapa hambatan. Mungkin kita ketahui bahwasannya proses COD banyak yang viral di media sosial dengan alasan produk yang dibeli tidak sesuai dengan harapan, produk ini kurang ini dan itu dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan proses COD itu mengalami beberapa permasalahan. Kemudian software pembuatan e-commerce ya. Dalam pembuatan toko online e-commerce membutuhkan software atau aplikasi tertentu untuk mengatur inventarisasi barang dan transaksi penjualan. Jadi biasanya di toko online e-commerce itu menggunakan beberapa software atau misalkan bahasa pemrograman untuk bagaimana kita membuat suatu software ya untuk melayani transaksi penjualan. Kemudian melayani untuk delivery barang atau misalkan rekapitulasi penjualan dan lain sebagainya. Banyak karena e-commerce ini sistem informasinya luas sekali, jadi banyak bagian-bagian tertentu yang memang perlu dibahas lebih lanjut. Nah, kemudian ada alternatif pembayaran di e-commerce. Untuk transaksi pembayaran, e-commerce memiliki banyak alternatif. Caranya dengan mendaftar sebagai customer pada web. Kemudian bagi customer yang memiliki kartu kredit dapat menggunakan kartu tersebut atau bisa menggunakan PayPal atau transfer banking atau cash delivery. Nah, dulu mungkin banyak sekali web-web yang jualan produk atau berjualan jasa menggunakan sarana kartu kredit ya, pembayaran kartu kredit. Hanya saja kan tidak semua orang punya kartu kredit ya. Ada beberapa orang yang tidak punya kartu kredit, ada juga yang punya, sehingga mengakibatkan yang tidak punya kartu kredit kesulitan untuk berbelanja secara online. Maka teknologi yang saat ini yang banyak mengalami perkembangan, sudah ada yang menggunakan pembayaran PayPal atau transfer banking atau ada namanya virtual account ya. Kalau di transfer banking secara otomatis langsung. Nah, dengan adanya alternatif pembayaran tersebut itu dapat memudahkan si customer dalam melakukan proses pembelian. Saya juga sering melakukan pembelian terkait jasa dan produk dari luar Indonesia.
yang notabene di luar Indonesia kan tidak bisa transfer antar BCA ya, misalkan antar bank. Mereka sudah menerapkan proses pembayaran kartu kredit, PayPal, Visa atau lain-lain sebagainya, Mastercard dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada e-commerce. Dalam prakteknya, berbelanja di web memerlukan koneksi ke internet dan web browser yang mendukung transaksi elektronik yang aman seperti ada Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Standar enkripsi yang digunakan dalam e-commerce pada saat ini adalah SET ya, ada Secure Electronic Transaction, ada SET ya. Kerahasiaan informasi customer berupa nama dan nomor kartunya bisa terjaga. SET juga bisa menjaga autentifikasi atau identitas penjual dan customer sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh sembarang orang. Jadi pada saat kita melakukan transaksi di web, kita terus menginputkan nomor kartu kredit atau nomor kartu PayPal misalkan ada Mastercard dan lain sebagainya, itu kan tersimpan tuh di browser. Nah, kan itu bisa menjadikan ketidaknyamanan si pembeli ya. Nah, tapi di sini si browser seperti Chrome dan Firefox sudah ada enkripsi. Jadi ada standar enkripsi. Jadi memberikan keamanan yang bagus untuk si pembeli. Nah, kemudian e-commerce versus e-business. Perbedaan e-commerce dengan e-business. Pada dasarnya, e-commerce dan juga e-business bisa kita bedakan dengan sangat mudah. Hampir semua e-commerce adalah bagian dari e-business. Jadi tidak salah apabila kita menyebutkan banyak toko-toko online sebagai bentuk dari e-commerce ataupun e-business. Namun demikian, tetap ada sebuah perbedaan antara kedua layanan yang berada di dalam jaringan internet ini. Antara lain, ini, e-commerce versus e-business. E-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modalnya seperti apa, sumber daya manusia, para pegawainya, sumber daya teknologi, fasilitas layanan IT-nya seperti apa, proses marketing dan pemasaran, memasarkan produk dan jasanya seperti apa, manajemen perkantoran, kantor cabang, kantor unitnya di mana saja, di kota mana saja, kemudian proses audit keuangannya seperti apa, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindah tanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs web. Nah, e-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business. Ibaratnya jika kita diibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanyalah bagian tangan kiri atau tangan kanan manusia saja. Nah, e-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan juga kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi saja. Sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan sebagainya. Ya, jadi di dalam e-commerce itu memang e-commerce itu bagian dari e-business ya, tapi e-commerce tidak seluas e-business. E-business itu membutuhkan pertimbangan dan analisis yang matang karena menyangkut berbagai aspek ya. Semua aspek itu ada di dalam e-business. Jadi tidak bisa dilakukan dengan mudah karena di dalam e-business ini memang berkolaborasi dengan berbagai pihak dan banyak juga faktor-faktor yang saling berhubungan. Nah, e-commerce murni versus e-commerce parsial. Ini dimensi e-commerce untuk memudahkan kita mengetahui perbedaan utama antara pure e-commerce dan partial e-commerce. Ini kita dapat melihat dimensi e-commerce itu sendiri. Ada 3 dimensi yang diperhatikan. Salah satunya yang pertama adalah jenis produk yang dijual. Produk apa atau jasa apa yang akan kita jual. Kemudian proses perdagangannya seperti apa. Kemudian perantaranya seperti apa ya. Antara perdagangan bisnisnya seperti apa. Partial e-commerce merujuk pada kondisi yang sedikit baru dibandingkan e-commerce murni, di mana sebuah bisnis memiliki kehadiran secara online, namun tetap memiliki produk yang berwujud, yang diperjualbelikan. Contoh mudah partial commerce ini adalah Tokopedia.
atau apapun yang bisa Anda bayangkan selama Anda membeli secara online dan menerima barangnya secara fisik. Nah, pure e-commerce merupakan suatu sistem transaksi yang dilakukan secara online. Perusahaan yang menggunakan pure e-commerce biasanya tidak memiliki kantor fisik, tapi ada juga yang memiliki kantor ya. Bedanya, kantor tersebut hanya digunakan untuk mengatur akses online, bukan menjadi sarana transaksi. Dalam transaksi online, pembayaran dilakukan melalui rekening ataupun PayPal. Nah, contoh sederhana dari e-commerce murni adalah jual beli software online. Ya. Anda hanya perlu membayar dan download. Mungkin ada di beberapa situs luar negeri, kemudian ada juga di situs Indonesia. Itu ada yang ada yang jual beli software, misalkan ada software antivirus, kemudian ada software untuk download seperti internet download manager. Itu kan ada juga yang sudah dijual secara online di beberapa web e-commerce, ada juga yang dijual di Tokopedia. Jadi kita tinggal beli dan kita langsung download tanpa mengetahui di mana si kantor yang menjual aplikasi antivirus tersebut ya. Seperti itu. Nah, e-commerce berbasis internet dan non-internet. Dilihat dari tempat usaha. Non-internet, di sana berarti terdapat kantor, ada bangunannya, ruko, dan misalkan ada di pasar. Kalau berbasis internet, tempat berupa alamat situs www.tokopedia.com, idamdimsum.com misalkan ya. Ada halaman, ada portal, ada blog, ada toko online-nya. Nah, kemudian ada produk. Dilihat dari produk, itu non-internet itu berwujud semua produknya ada. Jadi kita bisa melihat, meraba dan lain sebagainya. Mencoba dan lain sebagainya. Dan yang berbasis internet itu berwujud dan tidak berwujud. Namun tidak semua jenis produk bisa diperdagangkan karena terkendala pengiriman. Ya, seperti itu. Kemudian tempat transaksi non-internet, lokasinya berbasis geografis. Kemudian berbasis internet itu virtual, tidak diketahui lokasinya. Seperti itu ya. Ada yang misalkan ini toko ini lokasinya di mana ya? Jadi kita terkadang bertanya-tanya ini toko benar atau enggak? Maka ini toko penipuan atau resmi dan lain sebagainya ya. Terkadang perasaan khawatir dan cemas itu pasti ada pada saat kita akan melakukan pembelian di salah satu toko e-commerce melalui media internet. Kalau misalkan tipsnya adalah silakan rekan-rekan sekalian lihat dari review produk atau misalkan ulasan-ulasan pembeli yang sudah melakukan pembelian di toko online tersebut. Kalau misalkan reviewnya bagus atau ulasannya bagus, berarti toko tersebut dapat dipercaya ya. Karena saat ini banyak sekali toko-toko yang bersifat abal-abal ya, yang nawarin produk, kemudian kita beli terus kabur, nggak ada kabar sama sekali, bahkan nomor kita diblok dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pembayaran, ada non-internet itu cash, transfer bank dan kartu kredit. Kemudian ada yang berbasis internet menggunakan kartu kredit, online banking dan electronic money. Itu misalkan ada yang menggunakan Oppo, GoPay, terus apa lagi tuh? Masih banyak ya. Kemudian dilihat dari pemasaran non-internet, pemasarannya langsung. Misalkan ada yang menyebarkan pamflet, brosur, kemudian pasang spanduk di jalan dan lain sebagainya. Kalau berbasis internet itu menggunakan online marketing. Online marketing itu bisa menggunakan SEM ya, search engine marketing, menggunakan iklan Google. Kemudian ada SMM, social media marketing, itu kita bisa menggunakan periklanan Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Nah, di e-commerce itu juga nanti di beberapa materi ke depan nanti kita akan membahas bagaimana kita mengelola online marketing atau menjalankan digital marketing untuk menjual produk atau jasa kita. Nah, kemudian dilihat dari gudang, non-internet itu berbentuk fisik bangunan, ada tempatnya. Di jalan misalkan di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Bandung ada tuh. Kalau berbasis internet itu berbentuk virtual dan tidak memerlukan gudang. Misalkan di sini ada Google bisnisnya, ada mapnya, sehingga kita bisa melihat secara langsung, oh di sini ternyata lokasinya. Kita bisa langsung datang mengunjungi tempatnya tersebut. Nah, penyerahan barang. Dilihat dari penyerahan barang.
Yang non internet itu diantar atau diambil langsung ya. Kemudian yang berbasis internet diantar jika offline, dan ada juga yang secara online menggunakan kurir. Kemudian ada layanan pelanggan non internet, itu ada kunjungan langsung. Biasanya suka ada tuh sales. Misalkan ada sales, kemarin juga saya kedatangan sales sales untuk tanam saham dan lain sebagainya. Itu sekarang sedang marak ya. Sedang marak sekali. Banyak sales produk atau sales jasa ke rumah-rumah, door to door. Kemudian ada layanan pelanggan yang berbasis internet. Ada yang offline atau online technical support. Ada juga yang misalkan kita bisa melakukan komunikasi melalui tiket di website pada saat kita mengalami kesulitan atau dan lain sebagainya. Berbeda kalau misalkan layanan pelanggan yang non internet, berarti si sales atau misalkan si bagian layanan pelanggan itu langsung datang ke rumah kita. Apa yang bisa dibantu? Misalkan solusinya seperti ini, mari dibantunya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi yang berbasis internet ini berarti menjadi lebih cepat ya, karena kita kalau misalkan mengalami kendala, misalkan saya beli domain dan hosting di salah satu web hosting, kemudian ada kendala, berarti saya tinggal melakukan komunikasi atau chat dengan bagian technical support. Jadi nanti dibantu oleh bagian technical support. Kita mah diem aja ya. Berbeda dengan non internet, itu langsung dikunjungi ke rumah, apa solusinya dan lain sebagainya. Nah, kegiatan pada e-commerce, perdagangan online melalui website itu merupakan contoh yang paling gampang dan umum diketahui orang ya. Transaksi online bisnis antar perusahaan B dan perusahaan A misalkan ya. Internet banking yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, di mana kita nanti bisa mengecek lewat internet berapa saldo kita, mengganti nomor PIN ATM, transaksi antar rekening, dan berbagai macam kemudahan sistem pembayaran tagihan lainnya ya. Kemudian ada WAP ya, Wireless Application Protocol, juga menjadi tren yang tak kalah menarik di kalangan sistem belanja online. Bayangkan saja hanya dengan handphone yang kemana saja selalu kita bawa, kita dapat melakukan segala macam transaksi yang kita inginkan. Misalkan kita lagi ke mall, kita nggak punya duit, ketinggalan dompet, kita tinggal menggunakan smartphone kita, kemudian kita tinggal ngambil di ATM ya, dengan ada kode verifikasinya ya. Nah, kemudian ada TV interaktif, di mana melalui televisi kita bisa melihat jadwal acara secara interaktif. Internet lewat TV dan akses web lewat TV. Sudah lebih dari 8 juta orang di Eropa telah memiliki akses ITV atau Interactive Television ini. Dan diperkirakan pada tahun 2003 jumlah ini akan bertambah menjadi 40 juta pelanggan. Itu waktu dilakukan analisis pada tahun sebelum 2003 ya. Sekarang sudah 2021. Sudah terbayang mungkin berapa puluh juta pelanggan atau berapa ribu juta pelanggan. Berapa ratus juta pelanggan mungkin ya sekarang. Kemudian keuntungan e-commerce, apa saja sih keuntungan dari e-commerce ini? Tidak ada batasan geografis, yaitu memiliki toko fisik artinya kita akan terbatas pada wilayah tertentu. Dengan memiliki website e-commerce, kita dapat menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa adanya batasan geografis. Selain itu, semakin maraknya perangkat mobile juga memungkinkan kita untuk menjangkau lebih banyak calon konsumen. Sekarang juga banyak sudah marak aplikasi-aplikasi e-commerce menggunakan mobile apps ya. Tidak hanya menggunakan website, jadi sekarang sudah ada banyak yang menggunakan mobile apps ya. Nah, keuntungan e-commerce seperti apa sih? Mendapatkan konsumen baru via mesin pencari, dalam hal ini Google. Ya, banyak orang yang melakukan riset sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Perilaku ini dilakukan karena mereka ingin memastikan produk yang akan dibelinya nanti memiliki kualitas yang baik, sehingga tidak mengherankan jika banyak dari mereka yang mendarat di website e-commerce yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Nah, biasanya kan kita misalkan kita mau cari baju Nike ya, kita cari baju Nike di Google ya. Setelah itu
ada informasinya, kemudian informasi tersebut ada yang mengarah ke Tokopedia, ada yang mengarah ke Shopee, ke Bukalapak, atau ke website e-commerce personal. Nah, di situ biasanya si pemilik website atau marketplace tersebut biasanya melakukan remarketing ya. Ada yang namanya remarketing. Jadi saat kita membuka handphone, kemudian kita membuka salah satu aplikasi, entah itu aplikasi apapun yang bisa memunculkan iklan Google, itu nanti akan menonjolkan produk yang biasanya kita target sebelumnya ya. Misalkan kita beli baju Nike, berarti di proses remarketing itu biasanya kita ditonjolkan oleh beberapa produk Nike, entah itu sepatu, baju, atau misalkan baju selain baju Nike ada baju Adidas, yang terus si iklan tersebut sering mengikuti kita pada saat kita membuka browser atau membuka handphone dan ada iklan Google-nya ya. Nah, kemudian biaya yang dianggap lebih terjangkau. Salah satu aspek yang menonjol pada bisnis e-commerce adalah harga yang lebih murah. Hal ini bisa terjadi karena bisnis e-commerce tidak membutuhkan toko fisik. Dengan kata lain, kita dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membangun atau menyewa toko. Biasanya kan kita kalau misalkan mau beli produk tertentu, biasanya kita membandingkan harga ya. Kita mau beli sepatu Nike misalkan, atau misalkan mau beli baju Eger ya. Kita lihat di toko offline-nya berapa, kita lihat di marketplace berapa, ternyata lebih murah di marketplace, seperti itu. Jadi kebanyakan orang sekarang membeli via marketplace atau membeli via internet. Jadi yang di toko offline biasanya barangnya kan kurang laku terjual tuh, biasanya banyak dilakukan promo-promo ya, sehingga si barang yang ada di toko itu bisa terjual ya. Nah, kemudian keuntungan e-commerce lebih lanjut itu mencari produk lebih cepat. Dengan adanya toko online atau e-commerce ini, pelanggan tidak perlu lagi mengelilingi toko hanya untuk mencari produk yang mereka inginkan. Hanya dengan menulis nama produk tersebut di Google, mencari produk yang spesifik bukan lagi menjadi masalah. Jadi misalkan di Google kita akan mencari misalkan laptop gaming, misalkan laptop merek salah satu brand yang ternama, misalkan merek Lenovo, atau misalkan Asus, atau misalkan apalagi tuh yang lain, masih banyak dengan spesifikasinya, sehingga nanti di mesin pencari Google itu akan menampilkan beberapa informasi serta harga. Terkadang kita juga sebagai pembeli biasanya suka membanding-bandingkan ya antara produk Lenovo dengan produk Samsung, misalkan laptop mana nih speknya hampir sama, harganya beda dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita harus harus cerdas dalam memilih produk dan harga ya. Kemudian menghemat waktu. Terkadang banyak orang yang rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk membeli produk di toko fisik tertentu. Alasannya bisa berbagai macam. Namun alasan yang paling umum mengenai hal ini adalah produk tersebut tidak bisa ditemukan di tempat lain. Misalkan dengan adanya e-commerce, mereka dapat mengunjungi toko yang sama secara virtual dengan beberapa klik saja. Misalkan ada orang Sumedang mau beli baju baju untuk olahraga, misalkan baju Adidas atau sepatu Adidas. Di Sumedang ternyata tidak ada. Nah, setelah itu ya kita terkadang berpikir di Bandung biasanya banyak produk-produk seperti ini dan banyak juga toko yang menjual, sehingga orang-orang yang dari Sumedang itu melakukan perjalanan ke Bandung hanya untuk membeli toko Adidas, sepatu Adidas, baju Adidas dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu tidak perlu seperti itu karena kita bisa langsung berselancar di internet, kemudian mengunjungi beberapa website e-commerce atau marketplace dan memilih produk dengan sambil rebahan ya. Ini ada kategori kaos, kategori sepatu, kategori baju, kemeja dan lain sebagainya dengan brand yang kita inginkan, sehingga nanti kita bisa pilih-pilih mana barang yang kita sukai. Kita melihat dari faktor biaya atau keuangan kita sendiri. Terkadang kan kalau misalkan kita beli
secara offline kita harus datang dulu ke toko, belum lagi harus mengeluarkan buat ongkos angkot misalkan ya, atau buat bensin motor, bensin mobil dan lain sebagainya. Kalau online kan kita tinggal sambil rebahan di kamar, lihat produk, mengunjungi salah satu toko marketplace, e-commerce, kita pilih produknya, kita check out, kemudian kita pilih kurir, dan 1 atau 2 hari atau misalkan menggunakan layanan instan Gojek, misalkan dalam beberapa menit bisa terkirim ke rumah kita, ya seperti itu. Nah, jadi intinya bisa menghemat waktu. Nah, memberikan perbandingan harga. E-commerce biasanya juga memberikan fasilitas perbandingan harga sehingga para konsumen dapat menemukan harga terbaik untuk produk yang sama. Saat ini juga banyak tersedia situs-situs yang menampilkan harga dari berbagai marketplace. Hal ini akan memudahkan Anda dalam menentukan strategi penetapan harga nantinya. Nah, biasanya kan yang namanya orang ingin membeli produk pasti ingin murah ya. Ingin murah, ingin bagus ya. Seperti itu, pasti itu hampir sebagian besar orang seperti itu. Mereka terkadang tidak memikirkan kualitas dari produk itu. Yang penting mah harga bagus, kualitas bagus, harga murah, beli. Terkadang kan ada beberapa produk yang dianggap KW ya, bukan aslinya, tidak ori. Nah, e-commerce biasanya juga memberikan fasilitas tadi perbandingan harga ya. Jadi kita pada saat berselancar di website itu kita bisa membandingkan nih harga produk ini di marketplace toko sebelah dengan di marketplace B. Itu misalkan di sini mah 30.000, tapi di sini mah di toko marketplace B itu 32.000. Berarti kita memilih yang lebih murah daripada yang lebih mahal dengan kualitas yang sama. Nah, biasanya terjadi perang harga di situ ya. Beberapa toko online itu biasanya mereka saling spy harga. Oh, di sana harganya segitu, coba kita turunin dan lain sebagainya lah. Biasanya intinya terjadi perang harga yang menimbulkan terkadang si konsumen atau si pembeli bingung nih mau yang mana. Ini murah tapi ori enggak, ini mahal nggak ada duit, kayak gitu ya. Kemudian buka sepanjang waktu. Situs e-commerce dapat berjalan sepanjang waktu, 7 hari 24 jam sepanjang tahun. Hal ini jelas menguntungkan ya, karena konsumen dapat memesan barang kapan saja. Meskipun beroperasi 24 jam, kita tidak perlu memantau e-commerce. Jadi karena e-commerce sudah dilengkapi dengan sistem khusus yang dapat menerima pembelian secara otomatis, dan kita pun akan menerima pemberitahuan secara real time. Jadi kalau misalkan ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai toko online di marketplace atau misalkan mempunyai web e-commerce, jualan kaos, jualan sepatu, biasanya gitulah. Hampir sebagian mahasiswa itu yang saya amati di beberapa kampus itu ada yang jualan baju, ada yang jualan sepatu, ada yang jualan baju hijab, kerudung, dan lain sebagainya ya. Seperti itu, jadi tidak perlu harus ditongkrongin ya, karena sistem di dalam e-commerce ini secara otomatis akan melakukan proses transaksi sampai dengan bagaimana si barang tersebut terkirim. Jadi tidak membuat si pembeli merasa kerepotan. Nah, memberikan perbandingan harga. Tadi udah ya, memberikan perbandingan harga. Kemudian keuntungan e-commerce. Nah, memudahkan komunikasi bisnis dengan memanfaatkan cookies atau informasi yang diberikan konsumen, cuki ya, bukan cookies, cuki, di formulir berlangganan. Jadi Anda dapat mengakses banyak informasi mengenai konsumen Anda. Hal ini akan memudahkan Anda untuk menyampaikan pesan yang relevan kepada mereka. Nah, biasanya ada beberapa si pembeli ini pada saat mereka mengunjungi salah satu website marketplace, baik itu e-commerce personal ataupun Tokopedia, Bukalapak, itu biasanya si web e-commerce tersebut memanfaatkan cookies ya. Jadi maksudnya pada saat si konsumen tadi yang sudah saya bahas, pada saat dia mencari salah satu produk yang dia inginkan, misalkan kaos Adidas, kemudian di Google
atau misalkan di Tokopedia dia ngetik itu dan keluar informasi mengenai produk kaos Adidas. Setelah itu dia check out, ternyata dikeranjang dan belum dilakukan proses pemberian nih. Belum dilakukan proses pembelian. Nah, cara kerja dari si Cuki ini adalah dia biasanya memanfaatkan informasi dari si pelanggan itu sendiri. Jadi terkadang pada saat kita membuka aplikasi, ada beberapa iklan dari Tokopedia tentang terkait dengan produk yang akan kita beli. Tapi terkadang kita tidak beli ya. Ada di shopping chat dan belum kita lakukan transaksi. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan komunikasi bisnis, biasanya website e-commerce ini memanfaatkan fasilitas cookies ya, agar bisa menyebarkan informasi-informasi lebih lanjut kepada para pelanggannya melalui email, melalui iklan dan lain sebagainya. Seperti itu intinya. Nah, kerugian e-commerce. Di sini selain ada keuntungan dari e-commerce, di e-commerce juga ada yang namanya kerugian. Segala jenis penipuan masih banyak tersebar. Jadi hati-hati buat rekan-rekan yang sering atau baru belanja di e-commerce itu biasanya jangan tergoda dengan harga yang murah ya. Harga yang murah, misalkan kita mengunjungi website marketplace, entah itu Shopee atau Tokopedia, kita melihat ada iPhone XR, wah harganya 2.500.000. Wah, murah. Pada saat kita lihat ternyata si tokonya aktif 30 hari yang lalu. Atau misalkan ada toko yang lain, iPhone XR harganya 3 juta misalkan. Padahal kondisinya bagus sekali itu. Kita beli ternyata itu si penjualnya nipu. Yang dikirim bukan iPhone XR tapi barang kosong misalkan ya, seperti itu. Pembeli tidak dapat melihat kondisi fisik pada barang. Jadi si pembeli biasanya hanya melihat video atau foto produk ya. Kadang di beberapa marketplace itu ada foto produk yang bisa kita slide, bisa kita perbesar, bisa kita lihat videonya seperti apa, ulasannya seperti apa ya. Tidak adanya jaminan kualitas produk. Nah, hati-hati juga buat rekan-rekan yang membeli barang di marketplace ya. Di e-commerce ini biasanya tidak ada jaminan kualitas produk. Hanya sedikit dari beberapa website e-commerce yang memberikan jaminan kualitas produk, misalkan garansi 1 tahun, atau misalkan penukaran gratis jika terjadi kendala pada saat masa 3 bulan dan lain sebagainya lah. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan seperti listrik yang tiba-tiba padam atau gangguan internet. Nah, disinilah kerugian e-commerce. Misalkan pada saat kita melakukan transaksi atau kita menjual produk melalui internet, kemudian tiba-tiba mati listrik, otomatis kan tidak bisa melakukan transaksi lebih lanjut. Atau misalkan gangguan internetnya lemot atau terjadi kendala di provider internetnya sehingga tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian ada hacking ya atau peretasan pada situs web. Nah, biasanya terjadi di beberapa waktu yang lalu itu ada data dari konsumen yang diambil oleh hacker, jutaan data konsumen yang diambil oleh hacker dan dijual di website penjualan data yang lainnya. Mungkin sebelumnya kita sudah tahu ya informasi tersebut. Nah, kemudian ada risiko e-commerce. Ada yang namanya risiko finansial, yaitu kemungkinan kerugian keuangan. Contoh, bagaimana kalau setelah saya transfer barang tidak dikirim? Seperti itu ya. Itu faktor yang biasanya menghantui kita sebagai pembeli ya. Ini barang saya beli iPhone 12 Pro Max misalkan 12 juta misalkan ya, saya beli di web e-commerce misalkan atau di marketplace, sudah saya transfer ternyata barangnya tidak dikirim. Banyak kekhawatiran seperti itu. Nah, solusinya adalah silakan rekan-rekan bisa melihat ulasan dari toko itu, atau misalkan rekan-rekan bisa ngecek Google Business toko itu ya. Kalau misalkan di Google Business-nya toko fisiknya ada, berarti itu tokonya terpercaya ya. Kemudian ada risiko sosial, yaitu kemungkinan kerugian yang berhubungan dengan pengaruh nilai-nilai sosial maupun pandangan dari teman atau keluarga. Contoh, bagaimana kalau saya dianggap tidak gaul kalau belanja online? Seperti itu. Dan lain sebagainya ya.
saya mah jarang belanja online, tegaul. Seperti itu. Nah, risiko waktu yaitu kemungkinan merasa rugi waktu karena proses pembelian online. Contohnya, bagaimana kalau barang yang saya butuhkan terlambat tiba di tempat? Nah, seperti saat sekarang ini saya membeli satu produk ya dari Jakarta, itu ternyata dikirimnya ke Surabaya. Pantesan sudah 2 hari gak nyampe-nyampe. Seperti itu, risiko waktu itu. Karena ya seperti itulah kalau kita berbelanja di web e-commerce atau di marketplace ya. Saya beli produk, padahal saya beli produk 2 ya. Yang satu di toko A dan yang satu di toko B di hari yang sama. Saya juga menggunakan kurir yang sama. Tapi si produk A mah sudah nyampe ke rumah. Si produk B mah malah nyasar dulu ke Surabaya. Entah kenapa itu kurirnya, entah itu salah lempar atau gimana ya. Saya juga kurang tahu. Untung produknya produk apa ya? Kalau nggak salah itu produknya produk mic ya. Kemudian risiko kinerja ya, yaitu kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh, bagaimana kalau produk ternyata tidak sesuai dengan gambar di situs web. Nah, ini nih faktor yang banyak terjadi ya. Di websitenya gambarnya wah bagus banget. Pokoknya bisa membuat si pembeli merasa tertarik dan ingin beli. Ternyata pada saat sudah dibeli dan dikirim ke rumah, pas datang barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Waduh, kecewa dengan memberikan ulasan negatif sambil marah-marah ke si penjualnya. Seperti itu. Itulah beberapa resiko di dalam e-commerce. Malah ada juga beberapa kasus yang di sosial media yang trending beberapa waktu lalu, itu ada yang menjual produk KW ya. Dia menjual produk KW ke rekannya, tapi dia menjual produk tersebut dengan harga yang ori. Padahal itu barang KW ya. Seperti itu. Jadi jangan terkecoh dengan produk-produk yang seperti itu ya. Kita harus selektif dan kita harus cerdas dalam memilih produk ya. Kemudian risiko fisik, yaitu kemungkinan kerugian secara fisik. Contoh, bagaimana kalau proses pembelian online ini membuat saya lelah karena prosesnya yang ribet. Nah, di dalam e-commerce ini mungkin tidak semua orang paham bagaimana proses pembelian suatu produk, mulai dari kita mencari produk, memilih produk, melakukan transaksi pembelian, memilih kurir, sampai dengan barang tersebut nyampe ke kita. Tidak semua orang tahu akan hal itu ya, hanya beberapa orang saja. Misalkan ibu-ibu ya, itu kan sekarang ibu-ibu ada yang sudah paham, ada yang belum paham, bahkan ada yang kaum bapak-bapak atau misalkan yang remaja juga kan tidak semuanya tahu, tidak semuanya paham ya, seperti itu. Kemudian risiko psikologis, yaitu kemungkinan merasa tidak nyaman secara psikologis. Misalkan merasa tidak nyaman karena tidak bertemu dengan penjual. Nah, itu faktor yang banyak terjadi ya. Makanya di beberapa marketplace ada yang menerapkan sistem COD ya, itu bisa langsung ketemu dengan si penjualnya. Kemudian ada risiko privasi ya, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh toko online. Kan setiap kali kita membeli produk itu biasanya kita harus menyertakan alamat lengkap, karena untuk mengantarkan barang agar nyampe ke rumah kita ya. Kalau misalkan kita tidak alamatnya tidak lengkap, nah tuh nanti gak nyampe ya ke rumahnya ya. Yang biasanya si informasi tersebut biasanya mulai dari alamat, terutama nomor handphone, biasanya suka disalahgunakan ya oleh beberapa oknum ya. Kemudian ada risiko security, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh pihak ketiga seperti payment gateway ya. Jadi untuk beberapa faktor yang seperti ini kita juga harus berhati-hati ya. Nah, mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai e-commerce, definisi e-commerce. Misalkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video mata kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.